Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisko Prasetya dengan NIM 2310953025. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari laporan tugas kelompok kelas probabilitas kelas C dengan anggota kelompok ada Abid Mufti, ada Muhammad Iqbal Rialdino, ada Sidik Al-Kausar, ada Rahen Pratama, dan ada Muhammad Rafli Rivalga Lubis. Baik, untuk judulnya itu adalah analisis probabilitas pada permainan bottle flip. Jadi di presentasi kali ini saya akan membahas tentang analisis probabilitas pada permainan bottle flip, yang dimana topik ini sederhana tapi menarik karena permainan yang sering dianggap iseng ternyata bisa dikaji secara matematis. Next. Jadi untuk latar belakangnya, jadi bottle flip ini populer di kalangan anak muda. Jadi bottle flip itu permainan populer yang sering kita lihat, apalagi di kalangan anak muda. Namun, tapi walaupun kelihatan simpel, sebenarnya ada unsur probabilitas dan fisika di balik keberhasilan melempar botol. Nah, dari situ kami tertarik untuk mengupas sisi matematis dari permainan ini, yang dimana ada analisis probabilitas yang bisa membuat permainan lebih adil dan menarik. Dan juga ada aspek fisika dan probabilitas yang terlibat. Dan juga banyak yang mengira bahwa permainan ini hanyalah soal keberuntungan. Baik, selanjutnya itu adalah rumusan masalah, yang dimana ada masalah yang akan kita hadapi pada proyek kali ini. Yang dimana ada bagaimana peluang menang setiap pemain dalam battle flip, kemudian ada berapa harapan matematis jumlah flip untuk menang, dan kemudian ada bagaimana desain ulang permainan agar lebih fair secara probabilitas. Kemudian ada tujuan. Jadi tujuan dari proyek ini yaitu menganalisis peluang menang setiap pemain, yaitu menghitung harapan matematis jumlah flip sampai menang. Dan yang paling penting, merancang ulang sistem permainannya supaya lebih fair dan seimbang untuk semua pemain. Kemudian, untuk aturan permainan awal atau aturan battle flip ini, jadi permainannya dimainkan oleh 4 orang secara giliran searah jarum jam. Kalau berhasil flip dan botol itu berdiri, pemain dapat 1 poin dan boleh lanjut flip. Tapi kalau gagal, itu akan pindah giliran ke pemain berikutnya. Dan siapa yang dulu mencapai 10 poin, dia yang menang. Ilustrasinya itu seperti permainan misalnya di botol minum, itu akan diputar, akan dilempar secara vertikal sehingga akan berdiri kembali kalau jika mendapatkan poin. Dan kemudian ada peluang menang, itu analisis peluang menang. Jadi probabilitas keberhasilan flip itu diasumsikan dengan peluang 0,5. Dan untuk peluang seberuntunya itu 1 poin sama dengan P, 2 poin sama dengan P kuadrat, dan 3 poin itu sama dengan P dipakaikan dengan K. Pemain pertama yang mempunyai peluang lebih besar karena bisa streak. Pemain pertama itu mempunyai peluang lebih besar karena dia itu bisa streak. Dan untuk menganalisis peluang menang, kita asumsikan semua pemain punya kemampuan yang sama. Jadi peluang berhasil flip itu 50%. Tapi karena pemain bisa lanjut flip terus kalau berhasil, maka pemain pertama punya potensi menang lebih tinggi karena bisa langsung dapat poin berturut-turut tanpa memberi giliran ke orang lain yang ada di dalam permainan tersebut. Kemudian kita masuk pada harapan matematis poin per giliran. Jadi rata-rata poin yang bisa didapatkan pemain dalam satu giliran disebut harapan matematis. Karena tiap flip itu 50-50, maka harapannya adalah 1 poin per giliran. Tapi ini juga menunjukkan kalau peluang keberhasilan lebih tinggi, pemain bisa lari jauh di depan, apalagi kalau giliran dia nggak berhenti. Yang dimana ada rumus ekspektasi poin per giliran.
dimana E sama dengan 1 jika peluangnya itu 0,5, yang dimana artinya rata-rata 1 poin per giliran. Dan juga distribusi poin mengikuti geometri termodifikasi. Dan untuk harapan jumlah flip atau harapan matematis jumlah flip, jadi untuk menang itu 10 poin dibutuhkan rata-rata 10 giliran, yang dimana rata-rata flip per giliran itu adalah 2, jadi total flip sama dengan 20 flip per pemain sampai ada yang menang. Kalau tiap giliran rata-rata dapat 1 poin, maka seorang pemain butuh sekitar 10 giliran. Tapi karena tiap giliran bisa berisi lebih dari 1 flip, maka total flip yang terjadi bisa lebih banyak. Ini menunjukkan betapa panjangnya permainan bisa berlangsung. Oke, kita masuk pada ketidakadilan dalam permainan. Jadi masalah utamanya itu ada di sistem giliran yang membuat pemain pertama punya keunggulan. Bisa kita bayangkan kalau pemain pertama ini terus berhasil, pemain lain bahkan tidak sempat untuk bermain. Ini membuat permainan menjadi nggak seimbang dan tidak terlalu bergantung pada urutan. Next, itu untuk solusi desain ulang dari masalah ini. Jadi kami mengusulkan 4 solusi. Yang pertama itu membatasi poin per giliran, misalnya maksimal 2 poin. Untuk yang kedua, walaupun pemain bisa lanjut flip, maka namun poinnya itu tetap dibatasi. Kemudian yang ketiga, sistem handicap, seperti pemain pertama harus mencapai lebih banyak poin. Dan juga yang keempat itu sistem putaran tetap, yang dimana semua pemain dapat giliran yang sama banyak. Dan untuk kesimpulan dari proyek ini, jadi bottle flip bukan cuma soal hoki. Jadi dari sisi probabilitas sistemnya itu masih kurang adil. Namun dengan modifikasi aturan seperti pembatasan poin atau sistem putaran, kita bisa membuat permainan ini jauh lebih fair dan seru. Apalagi analisis kayak seperti ini bisa membuat kita sadar bahwa matematika itu bisa dipakai bahkan buat hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.